Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Scorpio, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk April 2023. Saya punya 3 energi untuk kamu, energi-energi yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya, oke? Kita akan mulai dengan energi yang utama ya. Kamu mendapatkan pride. Pride ini kebanggaan atau gengsi atau ego, oke? Ace of Swords dan Eight of Wands. Oke. Scorpio, di April nih ada kemungkinan seseorang, siapapun orang tersebut ya, akan ada kemungkinan kamu disenggol ego kamu sama seseorang, harga diri kamu disenggol atau gengsi kamu tuh disenggol gitu loh sama seseorang. Yang tapi meskipun kamu kesal atau marah atau benci jadinya atau jadi dendam apapun itu ya, tapi justru dari situ kamu jadi bergerak, kamu jadi menunjukkan diri gitu loh. Jadi ini kan pride ya, kebanggaan, gengsi, ego yang tadi saya bilang kan. Sebelahnya Ace of Swords. Jadi justru apa yang dia senggol itu justru kayak kebenaran yang selama ini kamu tidak sadari gitu loh. Intinya tuh seperti itu. Sehingga dengan adanya Eight of Wands, kamu jadi terpicu untuk gue buktiin nih gitu. Contohnya tuh seperti itu. Jadi apa ya? Misalnya apa ya? Contohnya mungkin ini misalnya ya, bukan berarti kamu seperti itu, tapi misalnya kamu sudah beberapa tahun terakhir ini terlalu memanjakan diri sendiri misalnya. Memanjakan diri sendiri misalnya dengan makanan. Jadi makanan apa aja kamu lahap. Kamu mau makan kapan aja, jam berapa aja, pokoknya kamu inilah nggak peduli gitu loh. Karena kamu memanjakan diri kamu atau memanjakan perasaan kamu. Jadi mungkin kamu lagi sedih atau kamu lagi depresi atau lagi frustrasi, larinya ke makanan. Jadi kayak kamu stress eating gitu loh. Ya mungkin kamu yang setiap hari bersama diri kamu kan gak menyadari kalau kamu mungkin tambah berat badan kan. Tapi di April ini akan ada seseorang atau mungkin ada beberapa orang yang akan kayak ini nih, Ace of Swords ini nih, kayak apa namanya, ya nyenggol harga diri kamu, ego kamu, gengsi kamu gitu loh. Kayak wow Scorpio naik berapa kilo loh, gede banget sekarang gitu loh. Jadi contohnya tuh seperti itu. Jadi nggak harus dalam hal fisik, tapi pokoknya intinya ada sesuatu yang kamu tidak menyadarinya atau mungkin kamu sadar tapi nggak terpicu, nggak termotivasi, nggak terinspirasi. Ini akhirnya jadi terpicu. Jadi kayak bisa dibilang nih, orang ini justru memprovokasi kamu untuk bergerak ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena Eight of Wands kan, energi bergerak kan, bertindak. Jadi bersemangat gitu loh. Jadi yang tadinya kamu mungkin makan sembarangan atau makan di jam-jam yang nggak tahu waktu misalnya, sehingga mengakibatkan berat badan naik misalnya, itu dengan dia ngomong 1-2 patah kalimat aja, 1-2 patah kata aja, kamu langsung jadi terpicu gitu loh. Gue kasih lihat loh, gue pasti bisa nih, badan gue berat badan gue turun sama kayak dia dalam waktu sebulan, pasti bisa nih gitu loh. Jadi justru bisa dibilang provokasinya orang tersebut itu justru membuat kamu jadi bergerak ke arah yang jauh lebih baik, ke arah yang jauh lebih sehat. Contohnya tuh kayak gitu.
Jadi apapun yang mungkin selama ini kamu merasa kurang, merasa kayaknya nggak sesuai sama standar kamu pribadi, mungkin kamu melupakannya atau menelantarkannya atau tidak melihatnya sama sekali, itu akan diprovok sama orang lain, akan diprovokasi oleh orang lain, yang akhirnya kamu akan bergerak lagi, kamu akan melakukan usaha untuk menunjukkan diri, untuk memperlihatkan hasil yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi di sini yang saya rasakan nih energinya pokoknya nyenggol kamu aja, bikin kamu kesel, bikin kamu marah gitu. Tapi justru senggolan tersebutlah yang akan membuat kamu jadi bergerak, jadi unjuk gigi gitu. Oke? So anyway, sekarang kita lihat energi yang kedua ya. Saya nggak tahu nih apakah ada hubungannya dengan yang pertama atau enggak. Kamu mendapatkan Ten of Cups, The Hermit, dan Eight of Pentacles. Oke. Ini kayaknya ada hubungannya sama, ini mungkin nggak ada hubungannya sama energi yang pertama ya, yang utama ini. Ini mungkin ada hubungannya sama hubungan kamu dengan seseorang atau hubungan kamu dalam keluarga. Karena Ten of Cups di sini kan. Jadi misalnya kamu sudah berpasangan dengan seseorang, misalnya baru pacaran. Ini yang saya rasakan mungkin di April kalian tuh kayak sama-sama kasih effort, sama-sama kasih usaha, sama-sama berusaha menunjukkan cintanya kepada satu sama lain, tapi lewat jalan belakang atau diam-diam. Jadi misalnya diam-diam tahu-tahu kamu sudah menyiapkan kejutan buat dia. Diam-diam tahu-tahu dia sudah mempersiapkan acara perkenalan kamu sama orang tuanya. Misalnya tuh seperti itu yang saya rasakan nih. Karena Ten of Cups energi kebahagiaan kan, kepuasan ya kan. The Hermit energi tertutup kan. Ini gambarannya aja kan orang ini menutup wajahnya gitu kan. Jadi kayak tersembunyi lah, terselubung gitu loh. Tapi ada Eight of Pentacles, dimana ini adalah energi bekerja kan, berusaha, energi fokus, energi determinasi. Jadi antara kamu sama seseorang, kemungkinan besar nih energinya terjadi di urusan percintaan nih. Ya, tapi nggak harus sih. Tapi intinya adalah kamu dengan seseorang itu sama-sama menunjukkan usaha, tapi diam-diam. Jadi mungkin dari luar atau kamu mungkin ngelihatnya pasangan kamu tuh kayak nggak serius misalnya, atau dia ngelihat kamu kayaknya Scorpio anget-anget tai ayam nih, atau kayaknya nggak bener-bener mau nih sama gue misalnya. Tapi ternyata diam-diam di April itu juga tahu-tahu dia ngajak kamu ke rumah orang tuanya, memperkenalkan kamu dengan orang tuanya. Kamu pun juga ternyata kamu diam-diam kasih kejutan yang bikin dia merasa bahwa oh ternyata Scorpio serius toh sama gue gitu loh. Jadi energinya di sini 3 kartu ini nggak terlalu, maksudnya terselubung, energinya terselubung, tersembunyi, tapi membahagiakan. Begitu udah kebuka, begitu udah kelihatan, itu bener-bener membahagiakan buat kamu maupun buat dia gitu. Karena dua-duanya akhirnya kelihatan nih usahanya kepada satu sama lain. Walaupun mungkin nggak langsung atau nggak cepet terbukanya, tersingkapnya tuh nggak cepet, tapi pada saat tersingkap itu wow, menyenangkan sekali, membahagiakan sekali. Oke? So, congratulations. Sekarang kita lihat energi yang ketiga ya.
energi api semua nih. Oke, kamu mendapatkan 6 of Wands, 10 of Wands, 7 of Wands. 6, 10, 7 tongkat. Oke. Oke. Ini 6 of Wands kan energi sukses ya, energi sudah menang perang gitu kan. Istilahnya tuh kamu berkonflik sama seseorang terus kamu menang gitu kan. Mencapai kemenangan gitu. Tapi ketemu dengan energi beban. Di sini yang saya rasakan mungkin ini ada hubungannya sama urusan pekerjaan nih mungkin ya. Jadi kayak kamu berkonflik sama seseorang di kantor, contohnya kamu berkonflik dengan seseorang di kantor, misalnya mungkin bukan berkonflik tapi berkompetisi untuk mendapatkan proyek dengan orang di kantor, dengan rekan kerja kamu, terus kamu yang menang, kamu yang dapat proyek tersebut. Tapi ternyata proyek tersebut tuh bener-bener menguras tenaga kamu, bener-bener kamu pokoknya terbebani lah dengan 10 of Wands ini. Jadi dari 6 ke 10 ini kan energinya selisihnya kan 4 ya, 4 of Wands kan. 4 of Wands itu adalah energi yang kokoh kan, yang stabil, energi yang jejak lah gitu kan. Kebahagiaan juga kan 4 of Wands itu. Kamu bahagia mendapatkan proyek tersebut, bisa menang proyek tersebut, bisa mengalahkan kompetitor kamu tuh kamu bahagia. Tapi ternyata pekerjaannya, proyeknya itu pokoknya berat sekali lah dengan 10 of Wands di sini. Dengan adanya 7 of Wands, sebaiknya Scorpio bisa di April ini sebaiknya bisa meminta pertolongan. Ya mungkin meminta pertolongan dari rekan kerja tersebut atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang lain di sekitar kamu. Jadi jangan sampai kamu nggak mengantarkan tongkat-tongkat ini ke tujuan. Ini kan dia menaiki bukit untuk mencapai tujuan ini kan. Kalau kamu di sini aja udah merasa kelelahan, kecapean, udah merasa wah nggak bisa nih, gue nggak kuat, lebih baik dengan 7 of Wands turunkan defensif kamu, energi defensif kamu tuh diturunkan kadarnya, mintalah pertolongan dari orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Karena energi utama kamu kan pride, gengsi, ya kan? Jangan sampai kamu gengsi gitu loh. Jangan sampai kamu gengsi untuk meminta pertolongan dari orang-orang di sekitar. Saya tahu banget lah, Scorpio tuh pasti kalau bisa kerjain sendiri, ya mendingan sendiri aja. Ngapain gue ngerepotin orang lain? Ntar belum tentu juga orang-orang itu mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan standar gue misalnya. Tapi di sini, di April ini, kemungkinan besar kamu seharusnya meminta pertolongan orang lain. Jadi proyek tersebut, apapun yang kamu kerjakan tersebut, yang terasa berat tersebut, sebaiknya dibagi-bagi. Bisa dialokasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu, kepada yang lain-lain juga. Karena di sini yang saya rasakan nih, energi kamu berat banget nih, 10 of Wands. Apalagi 3 kartu ini kan energi api. Energi api itu kan nggak gampang di kontrol, nggak gampang dikendalikan gitu loh. Jadi semakin banyak orang yang bisa membantu kamu menopang beban tersebut, semakin kamu cepat sampai di tujuan. Semakin kamu bisa cepat mengantarkan tongkat-tongkat ini ke tujuan sini, ke atas bukit ini. Oke? Jangan gengsi. Di April ini, kalau ada yang nyenggol harga diri kamu, gengsi kamu, justru jadikan itu sebagai pemicu untuk kamu bergerak, untuk kamu menunjukkan bahwa kamu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Tapi juga kalau misalnya kamu butuh bantuan, jangan gengsi untuk meminta bantuan. Oke? Anyway, good luck Scorpio. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.